Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naristika Siregar. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan IPS 2 semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang mana di sini akan ada 3 pembahasan yang diberikan oleh dosen saya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang konsep sosiologi pendidikan, definisi, latar belakang, dan tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius artinya berteman, berkawan, dan bermasyarakat, sedangkan logos artinya ilmu, perkataan, dan berbicara. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris. Nah, sedangkan pendidikan secara terminologis menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi mendefinisikan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna lagi. Nah, jadi sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang sangat fundamental. Sedangkan menurut S. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha mengetahui cara untuk mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian yang lebih baik lagi. Dari definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial yang dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik. Baiklah, yang selanjutnya itu latar belakang sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Nah, ilmu sosiologi ini akhirnya melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri pada abad ke-19. Ilmu sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, bapak sosiologi, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos, yang merupakan berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Nah, socius artinya teman, kawan, atau bermasyarakat, sedangkan logos artinya ilmu, perkataan, dan berbicara. Ditinjau dari perspektif awal munculnya sosiologi pendidikan ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan berakibat pada merosotnya tenaga pendidik atau peran pendidik dan perubahan interaksi antar manusia, dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah pertama kali diberikan oleh Henry Sujalo pada tahun 1990 di Teachers College Universitas Columbia. Sedangkan di Amerika pada tahun 1916 dan di Indonesia pada tahun 1967. Yang diberikan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta pada jurusan didaktik kurikulum. Baiklah, yang selanjutnya itu tujuan sosiologi pendidikan. Nah, ada beberapa konsep tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yaitu yang pertama untuk menganalisis proses sosialisasi, yang kedua itu untuk menganalisis kedudukan pendidikan di masyarakat, yang ketiga itu untuk menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat, yang keempat itu untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan, dan yang kelima itu untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Sedangkan menurut S. Nasution, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yaitu yang pertama analisis proses sosiologi, yang kedua itu analisis kedudukan pendidikan di masyarakat, yang ketiga itu analisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat, yang keempat itu alat kemajuan dan perkembangan sosial, yang kelima yaitu dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, yang keenam itu
sebagai sosiologi terapan. Yang ketujuh itu adalah latihan bagi petugas pendidik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu untuk menganalisis interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar rumah saya. Nah, interaksi sosial yang terjadi di lingkungan rumah saya selama COVID-19 ini berjalan seperti biasa. Hanya saja para masyarakat dan para warga dihimbau untuk menggunakan masker dan sering mencuci tangan setelah melakukan kegiatan di luar rumah. Selama bulan Ramadan ini tidak adanya larangan untuk berjualan di daerah lingkungan rumah saya, berbeda dengan lingkungan di daerah perkotaan. Kalau di kota, para warganya atau masyarakat sekitar yang berjualan takjil selama bulan Ramadan itu dipantau oleh polisi dan dibatasi. Kalau di daerah rumah saya masih terbilang aman dan lancar seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Hanya saja masyarakat banyak yang menggunakan masker dan ada beberapa toko-toko yang menyediakan air dan sabun untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Nah, untuk sholat tarawih di masjid di dekat rumah saya itu masih dibolehkan sholat tarawih. Awalnya sholat tarawih itu dilaksanakan seperti biasa tanpa menggunakan masker. Hanya saja kita menyediakan sajadah dari rumah. Namun beberapa hari yang lalu keluar perintah dari kecamatan atau dari kantor camat untuk memerintahkan para warga atau masyarakat yang melakukan sholat tarawih untuk menggunakan masker, dan apabila tidak menggunakan masker maka tidak dapat sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu menganalisis kelas sebagai sistem sosial selama COVID-19 ini berjalan. Sebenarnya kalau dioptimalkan secara lebih baik lagi, sistem perkuliahan atau sistem pembelajaran secara online ini, maksudnya aplikasinya di upgrade lebih baik lagi atau sering diperbaiki, maka pembelajaran ini akan sangat efektif dan menyenangkan karena kita dapat berbincang atau bertukar pikiran, berinteraksi tanpa kita harus bertatap muka secara langsung. Dan sebenarnya kekurangannya ini juga ada, yaitu apabila dalam satu hari itu ada beberapa kelas yang masuk. Misalnya dalam satu hari ada 3 kelas perkuliahan, maka akses di handphone ini akan menjadi error karena terlalu banyak aplikasi yang dibuka, baik itu aplikasi WhatsApp, akun e-learning atau Google Classroom. Jadi yang mana menghambat para mahasiswa untuk merespon cepat para dosen yang mengajukan tugas atau mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori ruang kelas. Nah, di sini saya akan menganalisis teori ruang kelas di mana menggunakan pendekatan interaksi, yaitu ada perilaku dominatif, integratif, autokratif, demokratif, yang mana memang terkadang para dosen ada yang memiliki sifat-sifat atau perilaku ini. Terkadang ada dosen yang memang sifatnya atau perilakunya itu sangat autokratik, yang mana membuat mahasiswa atau para mahasiswa atau mahasiswi menjadi sangat tertekan dengan beban-beban tugas yang diberikan, dengan tekanan-tekanan yang diberikan, sehingga membuat psikologi mahasiswa ini ngedown karena belum yang didorong dengan tekanan yang dia diberikan, ada juga tekanan dari dosen-dosen lain. Memang sedikit dosen yang memiliki perilaku yang seperti autokratif, dominatif, memang sedikit. Ada sebagian yang memang dia memang demokratif, terus integratif, yang mana dia memotivasi, memberikan inspirasi, tidak terlalu menekankan pembelajaran
terlalu menekankan materi pembelajaran terhadap mahasiswa. Seperti melakukan pertemanan, mahasiswa dan dosen adalah teman. Mereka selain bertukar pikiran, sharing, masalah tugas, diberi tenggang waktu yang memang tidak menekan mahasiswa. Karena tugas-tugas mahasiswa bukanlah hanya dengan satu mata kuliah. Apalagi dengan sistem perkuliahan online ini atau perkuliahan daring ini, tentu saja yang mana dalam satu hari itu ada 2 mata kuliah, yang mana 2 mata kuliah ini otomatis setiap harinya ada tugas. Nah, setiap minggunya pertemuan perkuliahan itu ada 5 atau 6 pertemuan. Nah, dikali 2 mata kuliah akan ada 12 mata kuliah. Yang mana setiap harinya 12 mata kuliah ini ada tugas. Jadi dosen yang memang sifatnya demokratif, integratif, yang tidak terlalu menekankan mahasiswa akan memberikan kerenggangan atau kemudahan kepada mahasiswa untuk dalam pengerjaan tugas. Sebenarnya akan lebih baik jika mahasiswa dan dosen saling bekerja sama untuk dalam penanganan waktu perkuliahan, pemberian tugas, maupun hal-hal lainnya, agar mental mahasiswa, psikologi mahasiswa itu tidak down, tidak rusak, atau tidak tertekan dengan semua tugas-tugas yang menumpuk. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.